Jadi ego kita itu yang dipertaruhkan untuk yakin itu. Iya, Kesabaran itu. Iya. Menjadi jiwa-jiwa yang lebih bijaksana itu. Wes gak gugup nek ana wong muni piye-piye iku, apa nek wong susah-susah. Saya bisa kadang-kadang kita seperti orang Cina. Kadang-kadang kita berbahasa dengan spiritualnya loh ya. Tentang Dewi Kuan Yin, tentang dewa-dewa. Kadang-kadang kita bisa ke pewayangan. Kita belajar seperti itu, tapi nanti bagaimana kita yang sinergi, Mas? Di alam, tentang pergerakan alam. Dan seperti itu. Untuk saya pribadi loh, ini tidak tergantung dengan ilmu atau urut-urutan sebuah aturan dari guru-guru pembimbing. Saya paham butuh pembimbing untuk memaham seperti itu, tapi tidak butuh bukunya. Nah, pemahaman untuk guru tetap ada guru. Saya seperti ini memahami mulai dengar-dengar, lalu saya praktekkan dengan perjalanan saya sampai saya ini ternyata saya paham, oh seperti ini gitu. Tanpa ada buku-buku yang saya bawa. Tanpa buku panduan gitu. Tanpa butuh panduan. Kalau kayak saya harus mengalir ke sana, oke, saya harus ke sana. Ya itu perjalanan saya, Mas. Spiritual dengan perjalanan saya sendiri. Jadi tidak harus aturan gitu loh. Jadi spiritual itu bisa tumbuh dengan dari diri kita sendiri ya. Tentu juga ada, pertama tetap ada guru pembimbing, lalu kita berjalan sendiri. Wajib. Sebetulnya nggak wajib ya? Untuk saya ini baru, iya, guru pembimbing itu dari kesadaran kita, Mas. Ya tapi tetap ada, Mas. Kita dari dengar-dengar, oh seperti ini, dari kitab-kitab. Nek awake dhewe iki mung sak dermo nglakoni. Semua agama kita sudah ada, walaupun ada perjalanan kita, walaupun seperti tetesan embun sampai kapan-kapan, nah seperti itu. Terus saya pahami gini, oh iya, kenapa aku harus takut dengan perjalananku. Nah, dari seperti itu, dari kecil itu saya penasaran terus, Mas, dengan diri saya. Bahkan saya kenapa lahir, nah, seperti itu. Dulu dari kecil saya dilahirkan itu loh. Kenapa dari ibu saya yang biasa-biasa kok tidak yang tuh loh. Betul. Itu dari kecil, Mas, itu. Timbul pertanyaan seperti itu. Terus seandainya saya tidak dilahirkan, saya kemana? Loh, itu dari kecil. Terus saya berbagai masalah yang saya jalani. Oh, ternyata ber. Selesai ceritanya, kita punya cerita yang baru terus gitu kan. Dari situ saya bangkit ke spiritual. Dari kecil pokoknya saya itu sudah timbul pertanyaan seperti itu. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Oh, nggak aku ora dilahir aku terus nondi. Nah, kok dilahir kok ono ibuku sing kok ora sing sugih, sing enak-enak. Ternyata semua setelah pelajari semua ada permasalahan yang harus kita selesaikan setiap hari. Kok nggak dilahir di anak presiden. Ternyata di situ juga banyak timbul masalah. Ya wes tak terima. Loh, sampai di situ saya dulu loh. Masih kecil SD atau SMP. Terus waktu itu SMA ya, banyak teman-teman SMA saya yang lihat Jailangkung kan pernah Jailangkung saya tidak pernah punya mantra-mantra itu. Jailangkung ini bagaimana? Penasaran. Ternyata saya pegang gini. Duh, kok bisa hanya fokus. Oh, ternyata dengan keyakinan saya bisa. Duh. Nah, dari seperti itu. Ternyata bisa orang berspiritual sebenarnya juga tentang keyakinan kok. Agama itu apapun itu yakin. Pokoknya yakin saya bisa melewati banyak pertanyaan-pertanyaan itu menjadi saya berspiritual kan seperti itu. Jatuh bangun sudah biasa, dihina, dijatuhkan di sana. Ternyata loh, ya seperti ini. Dan saya merasakan seperti ini. Masih merasakan ini kan gitu. Banyak yang kejadian yang tidak, saya punya mau jual rumah yang untuk anak-anak saya kuliah. Ternyata sampai sekarang tidak terjual. Saya bersyukur, berarti rumah ini tidak terjual, anak saya sudah lulus. Nah, itulah perjalanan spiritual.
Jadi kalau kita tidak perlu untuk memaksakan kehendak sesuatu hal, Nggih. apalagi meminta-minta yang kan kita sudah diatur dan menerima. Bu, Sendika dawuh kare Gusti. dari kecil kan Bu Kanti sudah timbul pertanyaan-pertanyaan yang nggak masuk akal nggih. Nggih. Karena tadi kenapa aku dilahirkan ya? Kenapa kok nggak dari ibu-ibu yang Yang kaya raya Nah, sana. terus ketika ibu mendapatkan jawaban itu semua itu lewat apa Bu? Nah, jawaban ada perjalanan toh Pak, dengan jatuh bangunnya saya, dengan karo dari kecil saya itu sering dibuat apa ya, dibully, bukan dibully, banyak orang yang iri gitu loh. Soalnya saya kemandirian, saya sering berjalan sendiri. Bukannya berjalan sendiri tidak tahu arah ya, kayak ke laut sendiri, ke tempat-tempat itu sendiri. Tentang memahami, iya, aku ya kok cek hidup sampai sekarang. Tentang pernah putus asa juga pernah saya Dengan hidup. dengan hidup. Kenapa Bu? Ya pernah dengan banyak permasalahan, pernah. Ternyata juga sampai sekarang juga hidup kan gitu. Jadi terus itulah permasalahan itu menjadi lebih dewasa. Ternyata kita punya masalah itu dibuat masalah sama yang kuasa itu untuk pembelajaran kita menjadi lebih dewasa, memahami kita untuk bijaksana menghadapi hidup-hidup ini. Seperti itu. Bijaksana Mas. Saya usia sekian ada permasalahan apa saja, nggak takut, nggak getun, nggak gupuan, nggak gupuan, karena sudah tahu permasalahan itu untuk pendewasaan, bukan untuk menjatuhkan diri kita kan, untuk dewasa dan bijaksana mengambil sikap. Toh lalungannya semuanya juga tetap baik-baik saja kok kalau kita itu cuma sabar loh sing angel. Jadi intinya kalau beliau-beliau ini sudah menemukan apa yang dinamakan spiritual itu, sebenarnya hidup itu kan tinggal terima ya Bu. Iya, menerima mung sak derma nglakoni niku. Terima terus menjalani. Menjalani, udah. Terus berusaha, bersyukur dan ikhlas. Berusaha, belajar syukur dan ikhlas. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, kita berserah bukan pasrah ya. Berserah, kejadiannya itu bagaimana, ada baikan kok. Seperti itu tadi, mau jual rumah dengan segini-gini, ternyata tidak, rumah itu kok jaluk kono. Nah kok ternyata tidak jual-jual. Ternyata saya juga dikai permasalahan yang bisa selesai kan gitu. Jadi ego kita itu yang dipertaruhkan untuk yakin itu. Kesabaran itu. Menjadi jiwa-jiwa yang lebih bijaksana itu. Wes gak gugup nek ana wong muni piye-piye iku, apa teh wong susah-susah. Sudah banyak pengalaman ya. Ya sudah. Kan banyak itu di antara beliau-beliau yang belajar berspiritual kan. Inginnya kan instan. Instan. Iya toh. Oh, saya sudah belajar gini-gini kok masih seperti ini hidup saya, kan seperti itu Bu ya. Iya. Rata-rata kan seperti itu, tapi sebenarnya spiritual itu kalau memang kita bisa sadar diri, itu sebenarnya hidup itu tinggal terima. Iya. Kan gitu Bu. Iya. Terima terus kita jalani dengan gerakan-gerakan, misalnya butuh nyambut gawe, rezeki kan gawe Bu. Kan gitu. Iya, kan juga tergantung niat kita kok Pak. Iya. Kalau niat kita baik ya, itu tujuannya baik. Saya pernah gini ya, wes aku mau nak kono mego aku kok ndak ngene, ya ngono tenan kan ngono. Jadi kalau kita positif, oke, kita langsung berjalan dengan baik, penak. Berjalannya itu, makanya banyak teman-teman saya yang enak tenan kan gitu. Sampean lho kok uwayem tenan pedagang nguliahno dan sebagainya. Kan dia kalau saya ceritani yakinnya yang kurang. Mosok. Iya, yakinnya. Mosok kan loh. Bahkan Muni bilang untuk dulu-dulu memang saya pernah gali lubang, tutup lubang, tenang hutang. Untuk saat ini enggak. Saya tidak mau hutang. Sudah saya putuskan tidak mau. Ternyata kalau mau hutang tidak dikasih hutang. Loh, iya, tapi ada jalan yang lain. Itu karena yakin aku gak iso Bu kaya sampean. Nah, yakin dipasrah dituntut kan. Itu seperti itu. Bu, ini panjenengan ini kan nanti putus asa nggih. Pernah putus asa. Kan bangkit. Bangkit. Ini sudah menjadi problem dari teman-teman kita ya di saat karena pahit getirnya hidup, akhirnya kan timbul putus asa, sampai terjadi bunuh diri dan sebagainya Bu nggih. Kunci untuk menghilangkan rasa putus asa itu apa Bu? Nah, dulu itu kan namanya problem dengan keluarga ya. Engkau aku bukannya itu ya
banyak keputusasaan, saya berbuat begini kok salah begini, terus saya harus bagaimana? Terus saya itu diam, Mas. Diam gini, oh iya, engkau nek aku putus asa. Diam dalam artian sedih atau gimana? Enggak, saya itu enggak orangnya itu enggak sedih-sedih amat, juga enggak ikut, tapi yang dulu loh, yang dulu itu tersinggungan itu gini. Ya mesti menyalahkan yang kuasa itu. Menyalahkan aku loh, bahkan saya kan sering tirakat juga. Inginnya saya tirakat pengen ini meminta mengemis kepada Tuhan, pada Gusti Allah ya kan. Mengemis, ternyata saya tidak perlu mengemis untuk saat ini. Tidak perlu mengemis-ngemis. Oh, saya sudah dicukupi. Cuma ego saya karena kurang gini, kurang ini, ingin menjadikan orang lain seperti yang aku inginkan. Kan juga nggak bisa toh. Itu bukan kuasa saya. Umpama dengan suami ya. Suamiku harus menurut saya, kan gitu. Itu kan ego saya. Dulu itu sering, kenapa aku sudah begini kok kamu harus seperti ini kebenaran. Nah itu tadi kan ternyata oh iya, aku ki nrimo wong banyak kata-kata yang di telinga saya itu wong ki mok sak derma. Sering dari kecil kan wong ki mok sak derma nglakoni, dari kitab apapun, mulai dari banyaklah saya pelajari tentang perjalanan itu. Ternyata juga kita tidak harus menjadikan orang seperti diri kita, tapi kita yang tahu jika saya tidak senang, lebih baik saya menghindar. Jadi kalau ada yang seperti saya difitnah atau apa, lebih baik saya menjauh. Itu untuk kepribadian saya sendiri. Untuk apa saya menanggapi? Wong saya bilang saja tentu saja enggak mau kan. Jadi lebih baik kita menghindar. Kita cari sesuatu yang baru. Dari situ perjalanan seperti itu. Kayak saya kalau nggak disukai orang, lebih baik saya menjauh tanpa kata-kata kan gitu. Tanpa harus menjadikan kamu tuh harus gini-gini, enggak perlu.